Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah itu wujud, ada. Allah itu terang, Allah itu nyata dan jelas. Kalau Allah itu wujud, terang, nyata dan jelas, apakah perlu kita sampaikan juga bahwa Allah itu wujud, terang dan jelas bagi kita? Tidak perlu lagi, karena sudah nyata, Allah itu nyata. Nah, apabila kita sudah paham, kalaupun kita sampaikan Allah itu wujud, terang dan jelas, tidak perlu kita omong-omongkan lagi, tidak perlu kita sebut-sebutkan lagi, tidak perlu kita akui, kita tunjuk-tunjuk itu Allah, ini Allah, karena tidak boleh kita tunjuk-tunjukkan. Kalau kita sudah paham hukumnya, diam bahwa Allah itu segala yang wujud, segala yang wujud itu nyatanya wujud Allah, tidak ada siapa-siapa, itu yang kita pegang sampai mati. Ini yang disebut namanya ilmu sir, ilmu rahasia itu. Jadi kalau kita bukakan kepada orang yang mana itu mesti betul-betul ingin belajar dan ingin memahami, kalau tidak mau ingin belajar dan tidak ingin memahami, jangan kita bukakan. Tidak perlu kita buka ilmu ini kepada orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak bertanya. Nanti kita bisa dikafirkan orang, kita dihalalkan orang darah kita. Makanya sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah, beliau itu diberikan Rasul 2 karung kitab. Apa kata beliau? Aku diberikan Rasulullah 2 karung kitab. 1 karung aku bisa sampaikan isinya kepada umat, dan 1 karung kitab ini aku simpan. Yang mana 2 karung kitab yang diberikan Rasul kepada Abu Hurairah, yang pertama 1 karung kitab yang diberikan kepada aku, inilah yang disebut namanya ilmu syariat, kata Abu Hurairah. Ilmu fikih, ilmu yang zahir, ini yang aku sampaikan. Ini jadi ilmu fikih, ilmu yang zahir, itu ilmu yang berbicara tentang halal haram, sah batal, rukun dan syarat puasa, sholat, semuanya itu adalah ilmu fikih yang bisa aku sampaikan. Namun 1 karung lagi kitab yang diberikan Rasul kepada aku ini aku sembunyikan, sebab kalau aku sampaikan, kata Abu Hurairah, 1 karung kitab ini kepada orang, maka leherku akan dipancung orang, darahku akan dihalalkan oleh orang, dan aku akan dikatakan oleh orang sebagai orang kafir. Mana 1 karung kitab yang disembunyikan Abu Hurairah kepada umat ini? Ini yang disebut namanya ilmu hakikat, ilmu rahasia. Itulah ilmu ketuhanan, ilmu ma'rifatullah. Jadi ilmu ketuhanan itu wajib kita sampaikan kalau memang telah sampai masanya kepada seseorang. Dan ini pada unsur pemahaman, tidak sekaligus dia di sini Nabi itu bijak, tidak sekaligus memberikan kepada umat secara keseluruhan, secara pelan-pelan menyampaikan dakwah ini. Kata Nabi, khatibun nas ala qadri, sampaikanlah ilmu tauhid itu, ilmu ketuhanan itu sesuai dengan nalar dan kemampuan seseorang. Apabila orang sudah berjodoh dengan video ini, dengan ilmu ini, maka akan otomatis membuka video ini dan mendengarkan video ini dengan secara sungguh-sungguh. Dan apabila mereka tidak mau mendengar, mereka akan tutup video ini. Seperti itulah ilmu yang disampaikan. Ilmu tauhid dan ilmu ketuhanan itu sudah panggilan dari dalam, maka bisa kita bukakan yang sebenar-benarnya kepada kita. Karena ketika kita bukakan, kita tidak akan pernah bimbang dan ragu. Andai kita belum dapat paham hari ini, besok jangan kita ingkari. Ilmu ini tidak boleh kita tolak. Minta hidayah dan petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah dan petunjuk kepada kita dari setiap ilmu yang dibukakan, yang kita dapatkan dari manapun juga, baik dari guru-guru maupun dari orang lain yang lain. Kadangkala karena ilmu ini tinggi, bahasanya sulit kita memahaminya. Walaupun bahasanya agak tinggi dan sulit memahaminya, bukan berarti ilmu itu salah dan sesat. Mungkin dalam pandangan kita Allah belum memberikan petunjuk untuk memberikan kita pemahaman tentang ilmu makrifat ini kepada kita.
tentang ilmu itu. Yang penting kita tetap selalu berhusnuzon, berbaik sangka setiap ilmu ini. Begitu kita memahaminya, mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah hidayah dan maghfirah untuk mendapatkan ilmu ini. Contohnya ketika kita mengkaji tasawuf dan tauhid, pikiran kita ingat Allah, hati juga kita ingat Allah dan menyadari semuanya dari Allah. Tetapi dalam kenyataannya secara lahiriah masih bermaksiat, entah itu maksiat batin, bohong, ghibah, atau itu melihat yang haram-haram dan lain-lain. Maka bagaimanakah ketika kita ingat Allah? Secara lahiriah pun sama. Sami'na wa ata'na, baik kepada kita semua. Ini yang dimaksud ma'rifat kita, pengenalan diri kita kepada Allah itu betul-betul harus pengenalan yang sebenar-benarnya, yang muncul, yang terbit daripada kebeningan hati dan kesucian jiwa kita dalam memahami bahwa memang Allah itu yang wujud. Dia menjadi saksi dan dia juga menjadi dalil dari setiap apa yang kita lakukan. Kalaulah pengenalan dan pemahaman kita terhadap Allah sudah seperti itu, sudah meresap dia ke dalam hati, dalam bahasa tauhidnya adalah zauq, rasa kita ingat kepada Allah, insya Allah, maka dengan pengenalan yang sempurna kepada Allah, maka disitulah yang menjadi benteng bagi diri kita untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak berbuat maksiat. Inilah yang mesti kita latih. Jadi pengenalan kepada Allah ini bukan hanya pengenalan sebatas ucapan di bibir saja, hanya pandai berretorika, berkata-kata dalam bahasa, berkata-kata di lidah, tetapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita sebut itu benar-benar muncul pemahamannya dari dalam diri. Kalau sudah terpatri pemahaman kita kepada Allah dari dalam diri, yang namanya isbatul yakin, atau turun ke bawah namanya ainul yakin atau hakul yakin, bahwa Allah cuma Allah yang ada, Allah yang wujud. Ke kita itu, apa yang kita pelajari itu akan menjadi benteng tirai kita untuk membimbing kita menjaga dari perbuatan atau tingkah laku dan perbuatan daripada perbuatan maksiat dan dosa. Inilah yang kita sebut dengan namanya ma'rifat yang sebenar-benarnya, ma'rifat yang sesungguhnya, yang tidak pernah kita lalaikan dan abaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.